Halo, saya Niki Aulalesta dengan NIM 24031436. Persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin dan plasenta dari rahim ibu melalui vagina. Persalinan normal terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu sekitar 37-42 minggu. Proses persalinan biasanya diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan berlangsung selama 12-14 jam. Proses persalinan ada 4, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 yaitu pembukaan dari yang dulunya 1 cm menjadi 10 cm. Dari pembukaan 1 sampai 3 berlangsung selama 8 jam, yang disebut fase laten. Dan fase aktif berlangsung selama 7 jam, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fase akselerasi, lamanya 2 jam, pembukaan 3 yang tadi menjadi 4. Yang kedua fase dilatasi maksimal, dalam waktu 2 jam, pembukaan berlangsung secara cepat dari 4 menjadi 7 cm. Yang ketiga fase deselerasi, pembukaan menjadi sangat lambat, dalam waktu 2 jam, pembukaan 9 cm menjadi 10 cm dengan kontraksi yang sangat sakit setiap 3-4 menit selama 45 detik. Pada fase ini juga ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak. Memasuki kala 2. Ketuban pecah diikuti keinginan mengejan akibat tertekannya plexus Frankenhauser. Kemudian kedua kekuatan His dan mengejan lebih mendorong kepada kepala bayi sehingga terjadi kepala bayi membuka pintu. Subocciput bertindak sebagai hipomoglion, kemudian secara berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, hidung dan muka, serta kepala seluruhnya. Diikuti oleh putar paksi luar. Setelah putar paksi luar berlangsung, maka persalinan bayi ditolong dengan kepala bayi dipegang dengan occiput dan di bawah dahu. Kemudian ditarik dengan menggunakan cunam ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, melahirkan sisa badan bayi. Bayi lahir diikuti dengan sisa air ketuban. Kala 3 atau pelepasan plasenta. Setelah bayi lahir dan proses retraksi uterus terasa keras dengan fundus uteris sedikit di atas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya, plasenta lepas dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluarnya spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah. Kala 4 yaitu fase setelah plasenta lahir hingga 2 jam setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu perlu dipantau untuk mencegah kematian akibat pendarahan. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Hari ke-1 sampai ke-4 disebut rubra. Warna darahnya merah kehitaman. Dengan ciri-ciri darah keluar bersama dengan sisa jaringan plasenta, lemak bayi, rambut bayi, dan kotoran bayi dalam kandungan. Ke-4 sampai ke-7 yaitu sanguinolenta. Warna darah putih bercampur merah. Darah yang keluar akan bercampur dengan lendir. 7 sampai 14 hari yaitu serosa dengan warna kekuningan atau kecoklatan dengan ciri-ciri darah yang keluar lebih sedikit dan mengandung sisa pengaruh hormon dan sel darah putih. 14 hari sampai seterusnya yaitu alba dengan warna darah putih atau bening. Dengan ciri-ciri cairan akan lebih bening karena dalam tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Laktasi. Proses produksi ASI terjadi saat bayi menyusu. Hisapannya akan merangsang ujung saraf sensorik pada puting susu. Rangsangan ini kemudian dikirim ke otak dan memicu pelepasan hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin akan masuk ke peredaran darah dan merangsang sel-sel kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Hormon oksitosin akan merangsang sel-sel otot di sekitar kelenjar payudara untuk berkontraksi, sehingga ASI akan keluar. Sekian penjelasan dari proses persalinan, nifas, dan laktasi. Terima kasih.